bank digital telah memberikan warna baru di dunia pasar modal. Seperti yang kita tahu, ada Bank Jago yang mengalami kenaikan cukup fantastis dari harga 400 perak menjadi 18.000 dengan total tak kurang dari 300 triliun rupiah. Awal tahun ini giliran Alobank yang bermain melalui aksi korporasinya, yaitu right issue, yang di dalamnya ada investor besar seperti CT Corp, Salim Group, Bukalapak, Grab, Traveloka, dan lain-lain. Terlihat jelas di sini apa tujuan dari bank digital itu sendiri. Di masa pandemik telah mengubah seluruh tatanan dunia bisnis. Telah terjadi transformasi digital yang mana semua pemain adu cepat untuk menjadi penguasa ekosistem digital. Ini ada pertanyaan, saat ini bank konvensional banyak yang ekspansi ke bank digital. Apakah membuat harga saham seperti Arto dan BBYB akan turun? Oke, kalau kita melihat dari historical sahamnya, ini secara teknikal ya, yang kita bahas adalah untuk BBYB sendiri. Kalau yang teman-teman bisa lihat di sini, untuk harga tertinggi di tahun 2021 itu sendiri itu ada di kisaran 2.750-an. Nah, atau bahkan sampai harga tertingginya itu ada di 2.890 itu di bulan Desember kemarin di tanggal 23. Ini bisa teman-teman lihat ya. Nah, kemudian untuk harga terendahnya sendiri untuk di tahun 2021 ini, kalau yang bisa teman-teman lihat itu range-nya ada di harga 250-an ya. Ada di harga 250 rupiahan saja. Nah, per hari ini periode dari tanggal 18 Januari tahun 2022 ini BBYB mencoba atau berada di area lingkar support satunya di harga 2240 atau bisa dibulatkan di harga 2200, yang artinya apabila harga 2200 ini ditembusnya, maka tren atau downtrendnya akan masih berlanjut sampai ke harga 2000 ya teman-teman ya. Sampai pada harga di kisaran 1.500 dan harga terendahnya lagi ada di kisaran 1.200. Nah, tapi apabila candlesticknya ini berbalik arah atau bodinya itu kembali ke atas, tidak berhasil menembus di harga 2.200, maka kemungkinan dia akan kembali mengejar resisten yang pernah dia sentuh, yaitu ada di harga 2.800, kisaran seperti itu. Jadi yang mana yang tersentuh lebih dulu itu yang mungkin yang akan dikejar oleh saham BBYB. Artinya memang kalau kita ngeliat range harga BBYB sekarang itu ada di kisaran 2.200 sampai dengan 2.800. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau menyimpan saham BBYB sendiri, untuk spekulasi buy-nya boleh take buy itu di harga 2.200. Kalau untuk investasi bisa melakukan averaging nanti mungkin ketika ada di harga 2.000 sampai dengan 1.500. Itu untuk saham BBYB. Kemudian untuk saham Arto sendiri, Bank Jago, itu yang bisa teman-teman lihat di sini kemarin itu harga tertingginya ada di harga 19.150 ya teman-teman ya. Ini secara historical harga tertingginya ada di kisaran situ, yang kita semua tahu dalam 2 tahun terakhir ini bisa teman-teman lihat di grafik ini Bank Jago mengalami kenaikan yang sangat luar biasa besar ya teman-teman ya. Itu dari harga 400 rupiah saja sampai dengan harga 18.700-an. Kalau melihat potensinya sekarang ini posisinya memang di angka level psikologi resisten. Jadi memang angka 19.000 ini merupakan psikologi resistennya, yang apabila dia menembus di angka 19.000 artinya ini break new high, adalah harga tertinggi yang paling baru yang dicatatkan oleh saham Arto itu sendiri. Artinya ya kemungkinan angka 20.000 atau lebih dari 20.000 itu mungkin bisa saja terjadi. Namun apabila range pasarnya itu kembali masuk ke area 18.000, untuk saham Arto sendiri itu di kisaran, kalau kita mengambil range terjauhnya dari harga 15.000 sampai dengan 19.000 ini artinya ada range 4.000 poin ya. Teman-teman bisa take buy apabila dia ngebreak di angka 19.000. Tapi kalau misalkan dia turun, coba teman-teman pantau dulu di harga 17.000 ini apakah dia tembus atau tidak. Artinya mungkin bisa buy di harga 19.000.
kalau tutupnya menjelang closingnya itu bisa tutup di angka di atas harga 19.000 itu untuk saham Arto sendiri ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa saja anak perusahaan bank konvensional yang jadi bank digital? Apa kayak BRI yang punya agro gitu? Ya, teman-teman, artinya memang dari BRI sendiri sekarang yang ada itu sebagai anak usahanya adalah saham bank agro ya. Bisa teman-teman lihat di sini untuk agro sendiri itu sekarang ada di harga 1.400-an. Dia mengalami penurunan cukup signifikan semenjak harga tertingginya untuk di tahun 2021 sendiri itu bisa teman-teman lihat ada di harga 2.900. Kemudian dia tidak sanggup meneruskan kenaikannya. Bisa teman-teman lihat ya, pada waktu itu saham agro sendiri mengalami kenaikan juga yang cukup banyak. Itu dari awal tahun 2021 itu dari kisaran harga 800 sampai dengan harga 2.900 ya. Bisa teman-teman lihat tidak nyampe dalam waktu 1 tahun saham bank agro sendiri mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Namun sejak mengalami kenaikan yang di level tertinggi itu saham agro sendiri itu nampaknya sepanjang tahun sampai dengan akhir tahun 2021 bahkan sampai awal tahun 2022 sendiri itu mengalami fase konsolidasi atau sideways. Itu range kisaran di harga 2.000 sampai dengan 2.500. Nah, untuk di awal tahun ini sendiri agro sudah berhasil menembus level supportnya yang berada di level 2.000 dan dia menembus sampai dengan harga sekarang di kisaran 1.400 sampai dengan 1.550 saja. Jadi memang kemungkinan sebelum Bank Agro sendiri merealisasikan rencana untuk digital bank, kemungkinan fasenya masih akan mengalami konsolidasi. Teman-teman bisa pantau untuk pengambilan atau untuk menyimpan Bank Agro sendiri itu bisa di kisaran harga 1.200 sampai dengan harga 1.000. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa sih kelemahan bank digital untuk saat ini? Oke, kalau untuk bank digital sendiri ya seperti yang sudah saya bahas tadi di awal, sebenarnya ke depan itu bank digital mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Artinya memang dari sisi kelemahan bisa dibilang gimana ya? Artinya sudah menjadi sebuah kebutuhan atau memang sebagai sebuah target pasar yang akan membentuk sebuah ekosistem besar yang bisa menguasai semua lini atau ruang lingkup transaksi bisnis yang ada di Indonesia khususnya. Artinya memang konsep digitalisasi ini bagi perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia, itu tentu saja target bagi semua perbankan bahkan marketplace yang ada itu akan membentuk sebuah ekosistem yang nantinya akan bersinergisitas dalam memudahkan atau menguasai pangsa pasar Indonesia. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana cara kita menganalisa saham dan menentukan pilihan saham bank digital untuk jangka panjang? Oke, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman artinya harus paham dulu dengan tujuannya ya. Artinya tujuan bertransaksi di saham itu seperti apa? Apakah teman-teman mau berinvestasi ataukah hanya untuk bertransaksi harian atau trading atau day trade? Jadi memang ketika teman-teman niatnya mau investasi, teman-teman tidak perlu khawatir. Tinggal kita lihat saja historical dari saham itu, harga tertingginya di berapa, harga terendahnya di berapa di tahun itu, teman-teman bisa lihat. Artinya dengan konsep dasar yang paling sederhana saja, ketika kita melakukan pembelian atau buy, itu teman-teman hanya bisa atau cukup melihat harga terendahnya saja ya. Selain dari dasar fundamentalnya yang kita lihat, tentu saja nilai wajarnya, nilai bukunya di harga berapa. Tapi ya bagi saya pribadi cukup dengan melihat harga terendahnya saja.
dan secara komprehensif teman-teman juga bisa lihat rencana dari emiten tersebut dalam jangka panjangnya itu seperti apa. Jadi ya teman-teman nggak usah terlalu yang khawatir ya dengan penurunan harga. Justru bagi para investor dengan pola yang sistem belinya itu mencicil, kita tidak berharap saham itu atau saham yang teman-teman beli itu langsung mengalami kenaikan. Justru semakin dia turun, ya dalam tanda kutip ya, bukan turun dalam artian dia mengalami kerugian atau seperti apa, karena memang mengalami koreksi sehat saja, itu justru merupakan sebuah peluang atau kesempatan lagi bagi teman-teman untuk melakukan pembelian lagi di bawah, seperti itu. Oke, terima kasih untuk episode kali ini. Bagi teman-teman yang mau mencoba untuk berinvestasi di dunia pasar modal, kita sebagai perantara atau sebagai anggota Bursa Efek Indonesia, Panin Sekuritas cabang Palembang, teman-teman bisa lihat. Bagi yang teman-teman mau membuka rekening saham, nanti akan ada dicantumkan di link deskripsi di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.